Sambil mendesah, sesosok tubuh perlahan muncul di depan Lu Yun. Ini adalah pria parubaya yang anggun, mengenakan kemeja biru, dengan wajah tampan dan temperamen lembut. Dia memegang pedang panjang sederhana di tangannya. Bilahnya sederhana dan tanpa hiasan, tetapi memancarkan ketajaman yang menakutkan. Saat lelaki parubaya itu muncul, aura pedang yang kuat menyapu, seolah hendak mencabik-cabik Lu Yun. Lu Yun mengerang dan segera mengaktifkan kristal pikiran, baru saat itulah dia mampu menahan tekanan yang mengerikan itu. Guru Tao Mo Yun. Lu Yun terkejut, dia sudah menebak identitas orang itu. Master Tao Mo Yun, seorang Master Tao He Dao yang telah lama berkecimpung, mencapai kesucian melalui jalan pedang dan kekuatannya tak terduga. Konon katanya ia pernah mencoba mencapai alam keabadian, namun sayangnya gagal pada akhirnya. Akan tetapi, ia juga mengumpulkan fondasi yang sangat kuat karena ini. Master Tao Mo Yun menatap Lu Yun, dengan sedikit kekaguman di matanya, tetapi nadanya memperingatkan, Lu Yun, kamu memang berbakat. Kamu telah menyentuh kekuatan aturan di usia yang begitu muda. Seiring berjalannya waktu, tidak akan sulit bagimu untuk mencapai keabadian. Namun, Dao Mansion sangat dalam. Jika kamu pergi ke sana dengan gegabah, aku khawatir itu akan menghancurkan fondasimu. Oh, apa maksudmu, Pendeta Tao Mo Yun? Lu Yun bertanya dengan tenang. Saya dari Dao Mansion, kata Master Dao Mo Yun dengan tenang, dulu saya pernah menerima bantuan dari Master Dao Fami. Meskipun dia sudah tiada, saya tetap berterima kasih atas kebaikannya. Sekarang Dao Mansion sedang menghadapi krisis, tentu saja saya harus bangkit dan menjaga kehormatan Dao Mansion. Lu Yun mencibir dalam hatinya. Perkataan Taois Mo Yun kedengarannya tinggi sekali, tapi bukankah sebenarnya dia hanya ingin menghentikannya pergi ke Dao Mansion? Dia dengan cepat menganalisis situasi. Master Tao Mo Yun adalah Master Tao He Dao yang gagal dalam usahanya mencapai keabadian, dan kekuatannya jauh di atasnya. Istana Guangming jelas memblokir berita bahwa dia telah menguasai kekuatan aturan, jika tidak, Istana Dao tidak akan mengirim guru Tao Mo Yun untuk menghentikannya. Melindungi kehormatan rumah pedang, sungguh alasan yang sangat masuk akal. Lu Yun mencibir, keluarga pedang benar-benar menggunakan metode yang melanggar aturan untuk menghadapiku. Sungguh mengecewakan. Master Tao Mo Yun sedikit tertegun, jelas dia tidak menyangka Lu Yun akan menanyainya secara langsung. Lu Yun juga dengan cepat menghitung dalam benaknya apakah dia bisa melarikan diri dari guru Tao Mo Yun. Meski harapannya tipis, ia harus mencoba. Guru Tao Mo Yun, Lu Yun bertanya dengan suara berat, selain kamu, apakah ada orang lain yang akan menghentikanku? Master Tao Mo Yun tertegun lagi, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, hanya ada aku. Apakah kamu satu-satunya? Lu Yun mencibir dalam hatinya, tak seorang pun akan mempercayaimu. Sekarang Dao Mansion sudah mengambil tindakan, bagaimana mungkin mereka hanya mengirimmu? Master Tao Mo Yun menatap Lu Yun, jejak ketidakberdayaan melintas di matanya. Lu Yun, aku tahu kamu sangat percaya diri, tetapi kamu tidak tahu apa-apa tentang kekuatan Master Tao He Dao. Aku menyarankan kamu untuk tidak mencari masalah, jika tidak, dengan kekuatanku, akan sulit bagimu untuk menerobos. Hanya aku, kau pikir aku anak berusia 3 tahun. Lu Yun mengangkat sudut mulutnya dengan sinis, karena Dao Mansion telah mengambil tindakan, bagaimana mereka bisa bersikap picik. Master Tao Mo Yun, kamu tidak perlu berpura-pura lagi, datang saja padaku. Jejak kekesalan melintas di mata Master Tao Mo Yun. Anak ini keras kepala sekali, dia tidak mau mendengarkan roti panggangku. Kalau begitu dia harus minum minuman beralkohol itu. Dia tidak ingin mempersulit Lu Yun. Bagaimanapun, anak ini sangat berbakat dan memiliki masa depan yang cerah. Namun dia harus membalas budi dengan memusnahkan keluarganya. Lupakan saja, biarkan dia melihat betapa hebatnya guru Tao He Dao. Karena kamu bertekad mencari kematian, kamu tidak bisa menyalahkanku. Master Tao Mo Yun mendengus dingin, dan sebuah pedang panjang muncul dari udara tipis di tangannya. Bilahnya memancarkan cahaya dingin, seolah mampu melahap segalanya. Setelah terdengar teriakan pelan dari Master Tao Mo Yun, sebuah kekuatan pedang yang dahsyat menyapu keluar, dan ruang di sekitarnya mulai terdistorsi dan berubah bentuk. Aura pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya saling bersilangan dan membentuk sangkar besar, menjebak Lu Yun di dalamnya. Domain pedang jatuh. Inilah kemahiran Master Tao Mo Yun yang terkenal. Begitu Anda terjebak di dalamnya, hampir tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Akan tetapi, karena batasan sumpah kelahirannya, ia relatif konservatif dalam gerakannya dan tidak melepaskan kekuatan domain pedang sepenuhnya. Tujuannya hanya untuk menjebak Lu Yun dan mencegahnya pergi ke Dao Mansion, bukan untuk benar-benar bunuh diri. Lu Yun terjebak dalam wilayah pedang dan merasakan tekanan di sekelilingnya semakin kuat dan kuat, seolah-olah akan menghancurkannya menjadi bubuk. Namun tidak ada kepanikan di wajahnya, sebaliknya ada sedikit ekspresi sinis. Apakah ini kekuatan Master He Dao? Tidak lebih dari ini. Suara Lu Yun tidak keras, tetapi terdengar jelas oleh Master Tao Mo Yun. Guru Tao Mo Yun mengerutkan kening. Apakah anak ini menggertak? Sebenarnya, Lu Yun tidak percaya diri begitu saja. Dia telah melakukan beberapa pertukaran pikiran dengan Master Tao Yunying dan memperoleh sedikit pemahaman tentang kekuatan Master Tao He Dao. Dia tahu bahwa kekuatan Master Tao He Dao memang mengerikan dan jauh melebihi kemampuannya untuk melawannya saat ini. Meskipun demikian, ia bukannya tanpa kartu truf. Pertarungan dengan Fei Busta membawa pemahamannya tentang aturan hidup ke tingkat yang lebih tinggi. Sekarang, dia dapat mengintegrasikan kekuatan aturan kehidupan ke dalam ilmu pedang, sehingga kekuatannya menjadi 2 kali lipat. Ditambah dengan seni pedang terpadu agung, kristal pikiran oranye, dan roh asli pedang Tianxing, dia yakin bisa keluar dari wilayah pedang ini.
Lu Yun diam-diam mengerahkan kekuatan dalam tubuhnya untuk menunda waktu, sambil mencibir, Guru Tao Mo Yun, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menjebakku hanya dengan trik kecil ini? Kamu terlalu meremehkanku. Master Tao Mo Yun menatap Lu Yun dengan dingin, diam-diam merasa bingung di dalam hatinya. Apa gerangan yang diandalkan anak ini hingga bisa begitu tenang? Mungkinkah dia memiliki beberapa kartu tersembunyi? Wah, kamu tidak perlu berpura-pura, kata Master Tao Mo Yun dengan suara yang dalam, apakah kamu pikir aku tidak tahu bahwa kamu sedang mengulur waktu? Apakah kamu pikir kamu bisa lolos dari domain pedang jatuh milikku? Lu Yun tertawa, apakah kamu bisa melarikan diri atau tidak? Kamu akan tahu jika kamu mencobanya. Sebelum dia selesai berbicara, sebuah cahaya menyilaukan tiba-tiba keluar dari tubuh Lu Yun. Kekuatan aturan kehidupan, kekuatan tubuh pedang abadi, seni pedang terpadu yang agung, kekuatan kristal pikiran oranye, dan kekuatan roh asal pedang Tianxing, semuanya menyatu dengan sempurna pada saat ini dan berubah menjadi cahaya pedang yang menyilaukan. Satu pedang dengan kekuatan tak terbatas. Dengan teriakan keras, cahaya pedang melesat ke angkasa, seketika memenuhi seluruh domain pedang jatuh. Energi pedang yang mengerikan itu mengamuk, terus-menerus menghancurkan energi pedang di sekitarnya, seolah-olah akan membelah dunia menjadi dua. Wajah Guru Tao Mo Yun berubah drastis. Dia tidak menyangka Lu Yun ternyata menyembunyikan kekuatan sekuat itu. Dia dengan cepat mengerahkan kekuatan domain pedang untuk memblokirnya, tetapi cahaya pedang Lu Yun sudah tak terhentikan, menembus lapisan rintangan dan langsung menuju perbatasan domain pedang. Ledakan, dengan suara keras, cahaya pedang menebas batas wilayah pedang, memotong celah sepanjang 1000 kaki. Brengsek, Master Tao Mo Yun meraung, dan hendak memperkuat kekuatan domain pedang, namun dia melihat sosok Lu Yun melintas, dan dia telah menggunakan teknik pedang berkeliaran di tubuh Taixu untuk melewati celah dan melarikan diri dari domain pedang jatuh. Jantung Guru Tao Qianren hampir melompat keluar dari tenggorokannya. Dia telah lama mendengar reputasi domain pedang jatuh. Itu adalah keterampilan terkenal dari Master Tao Mo Yun. Begitu terperangkap di dalamnya, hampir tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Sekalipun dia seorang Master Tao, dia tak bisa dengan paksa menerobos wilayah pedang. Terlebih lagi, ada kesenjangan alam antara dia dan Guru Tao Mo Yun. Dia hanya bisa menunggu dengan cemas di luar domain pedang, berdoa dalam hatinya agar Lu Yun selamat. Dia bahkan mulai menyesal karena tidak seharusnya membiarkan Lu Yun menghadapi bahaya ini sendirian. Jika fondasi Lu Yun rusak akibatnya, dialah yang akan disalahkan atas kematiannya. Tepat ketika Master Tao Qianren merasa sangat cemas, cahaya pedang yang menyilaukan tiba-tiba meledak dari domain pedang. Segera setelah itu, suara yang menggetarkan terdengar dan sebuah lubang besar terbelah di perbatasan domain pedang jatuh. Sebuah sosok terbang keluar dari celah dan mendarat dengan mantap di samping Guru Tao Qianren. Lu Yun, kamu baik-baik saja. Master Tao Qianren bergegas maju dan menatap Lu Yun dengan saksama, takut-takut dia menderita luka tersembunyi. Lu Yun tersenyum tipis, membersihkan debu di badannya, dan berkata ringan, tidak apa-apa, Master Tao Mo Yun, sengaja membiarkanku pergi. Aku membiarkanmu pergi dengan sengaja. Master Tao Qianren tertegun, lalu tertawa terbahak-bahak seolah-olah mendengar lelucon besar. Lu Yun, meskipun kau berbohong, setidaknya buatlah agar terdengar sopan. Siapa Master Tao Mo Yun? Dia terkenal dingin dan kejam. Apakah dia akan membiarkanmu pergi dengan sengaja? Kurasa kau dipukuli habis-habisan olehnya dan kau berhasil melarikan diri karena keberuntungan. Lu Yun tidak membantah, tetapi tersenyum misterius dan berkata, Senior Qianren, tolong jangan banyak bertanya. Pokoknya, aku baik-baik saja. Siapa yang menghentikanku melakukan pekerjaanku di keluarga Fami? Suara dingin tiba-tiba datang dari langit, lalu sosok berjubah hitam perlahan turun. Itu adalah Guru Tao Mo Yun. Ekspresi Guru Tao Qianren langsung berubah serius. Dia sangat menyadari kekuatan mengerikan dari Guru Tao Mo Yun. Walaupun ia gagal dalam usahanya mencapai keabadian, Guru Tao semacam ini yang telah mencapai Dao He Dao masih berada di puncak dunia di bawah keabadian. Mo Yun, kamu, keluarga Fami, sangat berani sehingga kamu benar-benar mengirim orang kuat sepertimu untuk menghentikan Lu Yun. Apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Guru Tao Qianren berteriak dengan marah. Qianren, berhentilah memfitnahku di sini. Master Tao Mo Yun menatapnya dengan dingin, aku hanya mengikuti perintah. Mengenai rencana keluarga, aku tidak punya hak untuk ikut campur. Mengikuti perintah, omong kosong, kau jelas-jelas menargetkan Lu Yun dengan sengaja. Kau bertindak terlalu jauh dengan memusnahkan seluruh keluarga. Master Tao Qianren sangat marah hingga ia berharap bisa bergegas dan bertarung besar dengan Master Tao Mo Yun. Melihat hal ini, Lu Yun segera menarik Master Tao Qianren dan membujuknya, Senior, tenanglah, tenanglah. Master Tao Mo Yun sudah melepaskanku, jadi kita tidak perlu terus-terusan berurusan dengannya. Kita pergi saja dari sini dulu. Master Tao Mo Yun menatap Lu Yun, pandangan rumit tampak di matanya. Dia mengira bahwa Falling Blade yang telah dia buat sudah cukup untuk menjebak Lu Yun, namun dia tidak menyangka bahwa anak ini ternyata menyembunyikan kekuatan yang begitu dahsyat. Dia kagum pada bakat Lu Yun dan iri dengan keberuntungannya, tetapi pada akhirnya, semua itu berubah menjadi desahan. Lu Yun, kata Master Tao Mo Yun, nadanya mengandung sedikit ketidakberdayaan dan kekaguman, kekuatanmu memang di luar dugaanku. Aku akui bahwa aku meremehkanmu kali ini dan gagal menghentikanmu. Namun, jangan terlalu cepat senang, keluarga Fami tidak akan membiarkanmu pergi. Aku tahu, Lu Yun mengangguk dengan tenang, tetapi aku, Lu Yun, tidak takut pada bahaya. Master Tao Mo Yun menatap Lu Yun dalam-dalam, lalu tiba-tiba mengangkat tangannya dan melambaikannya. Energi pedang yang mengandung niat pedang yang kuat langsung menembus tubuh Lu Yun.
Melihat ini, Master Qianren merasa ngeri dan berteriak, "Mo Yun, apa yang kamu lakukan?" Lu Yun juga tercengang. Dia merasakan energi pedang yang amat kuat mengalir melalui tubuhnya, seakan hendak menghancurkan seluruh meridiannya. "Jangan khawatir," kata Master Dao Mo Yun dengan tenang, "energi pedang ini mengandung pemahamanku tentang jalur pedang, anggap saja ini sebagai hadiah dariku untukmu. Meskipun kamu seorang kultivator pedang, ini mungkin dapat membantu jalur pedang terpadu agung milikmu." Setelah mengatakan ini, sosok Master Dao Mo Yun berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang ke langit. Dao Master Qianren segera memeriksa keadaan Lu Yun dan bertanya dengan raut wajah khawatir, "Lu Yun, apa kabar? Apakah orang tua itu melakukan sesuatu padamu?" Lu Yun merasakan energi pedang di tubuhnya berangsur-angsur mereda, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Dia berkata, "Jangan khawatir, senior, dia baru saja memberiku hadiah besar. Sepertinya orang tua ini ingin membantuku." "Senior, apa yang sedang dilakukan orang tua ini?" Lu Yun bertanya dengan ragu setelah energi pedang di tubuhnya mereda. Energi pedang sangat mendominasi, tetapi juga mengandung pemahaman mendalam guru Tao Mo Yun tentang jalan pedang. Ini lebih seperti semacam warisan daripada sebuah hadiah. Master Tao Seribu Pedang mengerutkan kening dan berulang kali memeriksa tubuh Lu Yun. Setelah memastikan tidak ada bahaya tersembunyi, dia menghela napas lega dan berkata, "Mo Yun ini bertingkah aneh. Aku khawatir dia punya niat lain dalam memberimu warisan Dao Pedang. Berani sekali kau menyerapnya secara langsung." Lu Yun tersenyum getir, "Senior, situasinya mendesak saat itu dan saya tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Namun, meskipun energi pedang ini sangat kuat, energi itu juga sangat indah. Jika saya dapat menyempurnakannya, itu akan sangat bermanfaat bagi seni pedang terpadu agung saya." Dia berhenti sejenak, secerca cahaya melintas di matanya. Master Tao Mo Yun dapat melihat bahwa aku telah menguasai kekuatan aturan. Dia pasti telah mengantisipasi konsekuensi dari rumah pedang yang menentangku. Warisan energi pedang ini bukan hanya sebuah kebaikan bagiku, berharap bahwa aku akan menunjukkan belas kasihan kepada rumah pedang di masa depan, tetapi juga keinginan egois untuk mewariskan seni pedangnya sendiri. Keluarga Famite punya ambisi jahat, bagaimana mungkin mereka bisa melupakannya hanya karena bantuan ini? Master Tao Seribu Pedang mendengus dingin, mereka ingin menghentikanmu bangkit, atau bahkan menyingkirkanmu. Lu Yunsen setuju, apa yang kau katakan benar sekali, keluarga Fami memang sombong, bahkan jika mereka tahu situasiku, mereka tidak akan menyerah begitu saja, tetapi akan semakin kuat tekadnya. Namun, cepat atau lambat, guru Tao Fami akan jatuh, dan kemunduran keluarga Fami juga tinggal menunggu waktu. Pada saat ini, sebuah suara yang kuat terdengar dari kedalaman Sword Mansion, "Mo Yun, kamu sudah kembali. Bagaimana keadaanmu?" Ada tekanan kuat dalam suara ini, seakan-akan dapat mengendalikan segalanya. Begitu Master Tao Mo Yun melangkah ke dalam Sword Mansion, dia terkunci oleh aura ini. Dia mengutuk rubah tua di dalam hatinya, tetapi wajahnya tetap tenang, "Laporkan kepada Tuan, kekuatan Lu Yun berada di luar imajinasi, aku gagal menghentikannya." "Oh, gagal menghentikannya," suaranya terdengar ragu, "kamu adalah pemimpin Hedao, tidak bisakah kamu menghadapi seorang junior?" Master Tao Mo Yun mencibir dalam hatinya, tetapi tampak tak berdaya. "Master, informasi yang diberikan oleh keluarga Fami tidak akurat. Kekuatan Lu Yun jauh melampaui deskripsi dalam intelijen. Saya telah melakukan yang terbaik." Dia berhenti sejenak, dengan nada peringatan di nada bicaranya, "Guru, jangan terlalu kejam. Beberapa hal, jika dilakukan terlalu sering, tidak akan menguntungkan siapapun." Setelah itu, dia mengabaikan reaksi suara itu dan pergi. Di dalam aula utama Dao Mansion, kepala keluarga Fami, yang juga penguasa Dao Mansion, Fali, memiliki ekspresi muram di wajahnya. Master Tao Fai berdiri di samping dan melaporkan dengan jujur berita bahwa Master Tao Mo Yun telah gagal menghentikan Lu Yun. "Tidak berguna," Fali berteriak dengan marah, "si tua Mo Yun itu jelas-jelas hanya bekerja tanpa berusaha. Apa dia pikir trik kecil ini bisa menipuku?" Penguasa Fai menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Dia tahu bahwa tuan rumah sedang marah, dan penjelasan apapun akan sia-sia saat ini. "Fire, pergilah ke sana dan pastikan untuk menghentikan Lu Yun." Sedikit kekejaman terpancar di mata Fali, "Ingat, jangan punya niat membunuh. Bawa dia kembali, aku ingin menginterogasinya secara pribadi." "Ya, Tuan." Tuan Fai menerima perintah itu dan berbalik untuk pergi. Pada saat yang sama, Lu Yun sengaja memperlambat langkahnya menuju Dao Mansion. Dia tahu bahwa dengan gaya menghukum dan menghancurkan keluarga, dia pasti tidak akan dilepaskan begitu saja. Daripada menunggu secara pasif, lebih baik mengambil inisiatif dan memberi Dao Fu waktu untuk bersiap. "Senior, ayo jalan lebih pelan." Lu Yun berkata kepada Master Qianren, "Semakin banyak orang datang, semakin terasa diriku, dan akan lebih kondusif bagi kita untuk menaklukkan Istana Pedang." Master Tao Qianren tertegun sejenak, lalu dia mengerti maksud Lu Yun, "Kamu berani sekali, nak. Tapi aku suka itu." Dia tertawa, "Kalau begitu, aku akan tergila-gila padamu." Lu Yun tersenyum sedikit. Dia tahu bahwa melakukan hal itu akan benar-benar mempererat hubungan dengan Dao Mansion dan keluarga Fami, tetapi dia tidak takut. Ia yakin bahwa selama ia cukup kuat, ia tidak akan takut pada musuh manapun. "Awalnya aku ingin membahas bisnis dan bertukar pikiran dengan 12 prefektur, tetapi aku tidak menyangka prefektur pedang akan bersikap tidak sopan." Lu Yun mencibir, dengan nada sarkasme di nadanya, "Karena mereka ingin bermain, bermainlah dengan mereka. Aku ingin melihat trik apa yang bisa mereka lakukan." Master Tao Qianren membelai jenggotnya, matanya berbinar, "Wah, kamu sangat berani menantang Dao Mansion secara langsung."
Tapi aku suka itu. Dia berhenti sejenak, merendahkan suaranya dan berkata, biar ku beritahu, alasan mengapa rumah-rumah besar ini takut pada Dao Mansion terutama karena monster tua itu, Fami Dao Master. Makhluk tua itu kejam dan kuat, dan tidak ada yang berani memprovokasi dia dengan mudah. Namun, Qianren Dao Master tersenyum misterius, sekarang karena hidup dan mati Fami Dao Master tidak diketahui, inilah saat terbaik bagi kita untuk bertindak. Senior, apa yang dikatakan Istana Pedang? Lu Yun bertanya. Jangan khawatir, aku sudah memberitahu teman-teman lamaku di Istana Pedang, dan mereka akan mengirim seorang guru Tao untuk datang dan mendukungmu. Master Tao Qianren berkata dengan percaya diri, dengan dukungan dari rumah pedang, bahkan jika Fali, si tua itu, mengambil tindakan secara pribadi, dia harus berpikir dua kali. Lu Yun tersenyum tipis, sudah mempunyai rencana dalam pikirannya. Awalnya dia hanya ingin menantang 12 istana dengan cara yang bersahabat dan sekaligus berbisnis, tetapi dia tidak menyangka Istana Dao akan begitu sombong, jadi tidak mengherankan. Karena Dao Mansion tidak memberinya muka, dia tidak perlu memberikan muka kepada Dao Mansion. Sejuta mil jauhnya, Lu Yun menghentikan kapal terbang ruang waktu. Tekanan kuat menyelimutinya, membuatnya merasa sedikit tercekik. Nak, berhentilah saat kau masih unggul. Apa kau pikir kekuatanmu bisa membuat gebrakan? Jika kau melangkah maju, berhati-hatilah karena kesombonganmu akan menyakitimu. Sebuah suara dingin datang dari kehampaan, membawa peringatan keras. Lu Yun mencibir, Tuan Fae, mengapa kau harus menyembunyikan kepalamu dan memperlihatkan ekormu? Apakah kau pikir kau bisa membuatku takut dengan bersembunyi di kegelapan? Sosok Dewa Hukuman perlahan muncul, menatap Lu Yun dengan wajah muram, karena kamu mencari kematian, kamu tidak bisa menyalahkanku. Hanya kamu, aku khawatir kamu tidak bisa menghentikanku. Lu Yun berkata dengan nada meremehkan dan melangkah maju. Arogan, Tuan Fae berteriak dengan marah, dan energi pedang yang mengerikan meledak seketika, membentuk api penyucian cahaya pedang yang menyelimuti Lu Yun. Lu Yun sudah mempersiapkan diri dengan baik. Kekuatan aturan kehidupan melonjak, membentuk perisai untuk memblokir serangan pedang. Pada saat yang sama, dia mengendalikan perahu terbang ruang dan waktu, dikombinasikan dengan kekuatan magis Jianyu Taixu, berubah menjadi aliran cahaya, dan bergegas menuju pintu masuk Sword Mansion. Ingin memaksakan diri masuk, bermimpilah, sang penguasa hukuman meraung, dan kekuatan pedang api penyucian tiba-tiba meningkat. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya turun bak hujan badai, mencoba mencabik-cabik Lu Yun. Namun, Lu Yun tiba-tiba berubah arah dan bergegas menuju api penyucian pedang. Dia sengaja mengurangi kekuatannya sendiri dan membiarkan cahaya pisau memotong tubuhnya. Anak ini gila, Guru Tao Qianren terkejut saat melihat ini. Tubuh Lu Yun langsung dipenuhi bekas luka dan darah, sungguh pemandangan yang mengerikan. Dia menjerit dengan keras dan berlebihan, penguasa Dao Bintang 5 dari Fae, kau benar-benar menyerang Dewa Dao kecil sepertiku hanya untuk menghentikanku menantang Dao Mansion. Apa kau tidak takut dengan hukuman surga? Teriakan ini mengandung kekuatan suci yang dahsyat dan langsung menyebar hingga jutaan mil. Para guru Tao yang datang menyaksikan pertempuran dari dekat mendengar suara Lu Yun dan semuanya terkejut. Teriakan Lu Yun bergema di kehampaan, bagaikan guntur yang menggelegar, meledak di telinga banyak guru Tao dan makhluk kuat. Para penguasa Dao dari berbagai prefektur, yang awalnya hadir di sana untuk menyaksikan kesenangan itu, kini semuanya tercengang. Rumah pedang benar-benar mengirim Master Dao Bintang 5 Fae untuk berurusan dengan seorang junior yang hanya berada di tingkat Dewa Dao. Ini konyol. Bukankah Dao Mansion sudah keterlaluan? Apakah Fami tua itu sudah gila? Seorang guru Tao berjubah merah menyala tak dapat menahan diri untuk berkata, dengan nada sedikit marah. Keluarga Fami selalu sombong dan tidak punya dasar dalam tindakan mereka. Ini sudah berlangsung lama. Guru Tao lainnya mendengus dingin, dengan sedikit ekspresi jijik di matanya. Master Tao Qianren diam-diam gembira saat melihat ini, dan segera menambah panasnya api, berkata, rekan-rekan Tao, kalian mungkin tidak tahu bahwa ini adalah kedua kalinya keluarga Fami mengirim seorang Master Tao untuk mencegat teman kecil Lu Yun. Sebelumnya, mereka mengirim Master Tao Mo Yun untuk mencegat teman kecil Lu Yun di rumah pedang. Jika bukan karena kecerdasan teman kecil Lu Yun, dia pasti sudah terbunuh sejak lama. Ketika kata-kata ini diucapkan, semua guru Tao menjadi gempar. Seorang pemuda Tao sebenarnya menjadi sasaran dua orang kuat tingkat Master Tao secara berturut-turut. Seberapa dalam kebencian itu? Pada saat ini, cahaya pedang yang tajam menembus kehampaan dan langsung menuju pintu masuk istana pedang. Di tengah cahaya pedang, seorang pria parubaya berjubah hijau dan berwajah tegas perlahan muncul. Dia tidak lain adalah Master Hedao dari rumah pedang, Yi Jifeng. Fali, dasar penjahat tua, bagaimana mungkin kau bisa bersikap begitu hina? Hari ini, aku, Yi Jifeng, akan melawanmu sampai mati. Suara Yi Jifeng bagaikan guntur, bergema di langit dan bumi. Fali, penguasa Dao Mansion, merupakan ketua keluarga Fami saat ini. Dia mengira dengan mengirim Fire untuk bertindak sudah cukup untuk mengintimidasi Lu Yun, namun dia tidak menyangka hal akan berkembang sampai ke titik ini. Kemunculan Yi Jifeng benar-benar mengacaukan rencananya. Melihat hal ini, semua pemimpin Tao mulai mendiskusikannya. Siapakah Lu Yun ini, sehingga dia bahkan bisa membuat Yi Jifeng dari rumah pedang membelanya? Menurutku anak ini bukan orang biasa. Mungkin dia menyembunyikan beberapa rahasia yang mengejutkan. Kali ini, keluarga Fami menemui jalan buntu. Yi Jifeng bukanlah seseorang yang bisa kau ganggu dengan mudah. Pada saat ini, Lu Yun sedang mandi di api penyucian pedang sang dewa hukuman, berdarah-darah dan tampak sangat menyedihkan. Namun, seringai muncul di sudut mulutnya.
Ketika Guru Fai melihat Lu Yun begitu rentan, ia menjadi ingin membunuh dan hendak membunuhnya, tetapi tiba-tiba ia merasakan sakit yang tajam di tubuhnya. Retakan mulai muncul di tubuhnya, dan kekuatan dalam tubuhnya mengalir keluar seperti banjir. Apa yang sedang terjadi? Lord Fai merasa ngeri saat mengetahui bahwa sumpah seumur hidupnya benar-benar mulai menjadi bumerang. Dia akhirnya menyadari bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap Lu Yun. Lu Yun sengaja memperlihatkan kelemahan untuk membujuknya membunuhnya, sehingga memicu reaksi keras terhadap sumpah kelahirannya. Dasar binatang kecil, beraninya kau. Sebelum Lord Fai bisa menyelesaikan perkataannya, tubuhnya hancur total, berubah menjadi gumpalan kabut darah, dan roh aslinya pun musnah. Tidak pernah terdengar bahwa seorang guru Tao bintang 5 meninggal dengan sangat menyedihkan di tangan Dewa Tao Junior. Pada saat ini, cahaya pedang yang mengerikan tiba-tiba muncul dan menghalangi pedang Yi Jifeng yang menebas ke arah pintu masuk istana pedang. Tabrakan cahaya pisau dan cahaya pedang menimbulkan suara yang memekakkan telinga, dan kehampaan bergetar. Meskipun cahaya pedang menghilang 7 atau 8 lapis, bagian yang tersisa masih menunjuk ke arah Lu Yun, penuh dengan niat membunuh yang dahsyat. Pemilik cahaya pedang itu jelas merupakan makhluk kuat yang kekuatannya jauh melampaui dewa hukuman. Akan tetapi, dia tidak langsung menyerang Lu Yun, melainkan menatapnya dengan ketakutan di matanya. Cara Lu Yun baru saja menggunakan sumpah hidupnya untuk menjadi bumerang dan membunuh sang penguasa hukuman membuatnya ketakutan. Meskipun dia ingin membunuh Lu Yun, dia tidak berani melakukannya dengan gegabah, karena takut mengikuti jejak Tuan Fai. Guru Tao dari Fai meninggal dunia dan jiwanya menghilang. Kabut darah memenuhi udara, dan bau amis manis yang memuakkan menyebar. Para guru Tao melihat kejadian ini dan terdiam terpaku, bagaikan tersambar petir. Seorang guru Tao bintang 5 mati begitu mudah di tangan seorang junior di alam Dewa Dao. Ini benar-benar pertama kalinya sejak terciptanya dinasti Dewa kuno. His, monster macam apa Lu Yun ini? Seorang guru Tao menarik napas dan bergumam pada dirinya sendiri. Sumpah hidupku jadi bumerang, anak ini kejam dan licik sekali. Wajah guru Tao lainnya menjadi pucat, dengan kilatan ketakutan di matanya. Master Tao 3 mengusap dagunya, menatap Lu Yun dengan penuh minat, dan berkata dengan takjub, bakat anak ini sungguh menakjubkan. Jika dia bisa bersatu dengan gadis Feibusta itu, keturunan yang lahir mungkin akan memiliki bakat yang lebih mengerikan, bukan? Dia melirik ke arah Dewa Tao perempuan dari istana Yin Yang yang berdiri di sebelah Lu Yun, dengan sedikit rasa jijik di matanya, sayang sekali wanita di sebelah anak ini tidak cukup baik. Pada saat ini, Fali yang menangkis pedang Yi Jifeng, wajahnya begitu muram hingga seolah-olah air akan menetes keluar. Dia menatap Lu Yun dengan saksama, matanya dipenuhi dengan niat membunuh, namun juga sedikit ketakutan yang mendalam. Kematian Fire membuatnya menyadari bahwa Lu Yun jauh lebih sulit dihadapi daripada yang ia bayangkan. Lu Yun bermandikan kabut darah hukuman dan tampak sangat menderita, tetapi ada senyum tipis di sudut mulutnya. Dia berpura-pura terluka parah dan sekarat, berjalan sempoyongan ke arah Fali sambil mengerang kesakitan. Oh, tidak, aku sekarat, aku sekarat. Sambil berjalan, dia diam-diam mengedarkan 3000 tubuh Dao dan seni pedang terpadu agung untuk memperbaiki luka-lukanya. Meskipun pedang Fali tajam, pedang itu tidak dapat melukainya sama sekali. Melihat wajah Lu Yun yang sekarat, mata Fali dipenuhi dengan niat membunuh yang lebih besar. Namun dia tidak berani bertindak gegabah, karena takut mengikuti jejak Fai. Dia mendengus dingin, menarik kembali pisaunya, dan berkata dengan dingin, Lu Yun, berhentilah berpura-pura. Dengan tipu daya kecilmu, apakah kamu pikir kamu bisa bermain trik di depanku? Lu Yun terhuyung ke arah Fali, tiba-tiba mengangkat kepalanya, menyeringai, dan memperlihatkan mulut penuh darah, seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka. Orang tua, kakekmu belum mati. Apa, kamu takut, tidak berani melakukannya? Anda, Fali sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, tetapi dia tidak dapat berbuat apa-apa. Sikap nakal Lu Yun membuatnya tidak mungkin baginya untuk melakukan apapun. Lu Yun berada di posisi dominan dan menunjuk hidung Fali sambil berteriak, orang tua, kalian dari rumah pedang hanya tahu cara menggunakan trik kotor ini. Jika kalian punya nyali, lawan saja aku secara terbuka. Apa gunanya bersembunyi? Pah! Meskipun Fali memiliki keyakinan kuat pada Taoisme, wajahnya menjadi pucat setelah mendengar omelan Lu Yun. Dia menarik napas dalam-dalam, menahan amarah di hatinya, dan berkata dengan suara sedingin es, Lu Yun, jangan terlalu sombong. Tempat ujian SWOT Mansion penuh dengan bahaya. Jika kamu masuk, kamu pasti akan mati. Lu Yun mengerutkan bibirnya dengan jijik, cek, jangan coba-coba menakutiku dengan itu. Kalian, keluarga pedang, hanya punya kemampuan sebatas ini. Kalian tidak berani menghadapi tantangan secara langsung, tetapi hanya berani bermain curang. Sungguh memalukan. Tindakan Lu Yun yang tiba-tiba itu membuat para guru Tao dari berbagai prefektur yang menyaksikan pertempuran itu menatapnya dengan heran, seolah-olah mereka tercekik. Master Tao 3 mengusap dagunya, dan ekspresinya yang awalnya tertarik berubah menjadi kebingungan, apa yang sedang dilakukan anak ini. Apakah dia takut? Seorang guru Tao yang mengenakan jubah Tao berwarna merah menyala dan berwajah tegas mendengus dingin, menurut pendapatku, dia mengandalkan aturan sumpah hidupnya untuk menindas orang lain di dinasti ilahi kuno. Sekarang dia berada di luar, dia takut akan hukuman dan balas dendam dari keluarganya, jadi dia melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya. Lelaki tua bermargatu itu memelintir jenggotnya, secercah cahaya bersinar di matanya yang keruh, tidak. Anak ini sangat licik, dia menantang 12 istana untuk mencapai pencerahan. Sekarang setelah dia memperoleh cukup banyak, batu loncatan istana pedang tidak diperlukan lagi.
Guru Tao lainnya menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun begitu, bagaimana mungkin Vali tua bisa membiarkannya begitu saja setelah dia mempermalukan Dao Mansion dan keluarga Fami. Aku khawatir perseteruan ini akan semakin besar. Pada saat yang sama, Master Pedang Yi Jifeng dan Master Seribu Pedang juga berkomunikasi secara rahasia. Dao Master Qianren mengerutkan kening dan berkata, Saudara Yi, saya khawatir tindakan Lu Yun tidak tepat. Keluarga Faming menderita kerugian besar dan kehilangan muka, jadi mereka pasti akan mencoba segala cara untuk membalas dendam. Saya khawatir mereka akan mengusulkan pertarungan hidup dan mati untuk memaksa Lu Yun menyerah. Yi Jifeng tersenyum tidak setuju, pertarungan hidup dan mati. Lu Yun bukan orang bodoh, dia pasti bisa menolaknya. Selain itu, keluarga Fami sekarang sudah kehabisan kekuatan. Jika mereka membuat tuntutan yang tidak masuk akal seperti itu lagi, itu hanya akan memperburuk reputasi mereka dan mempercepat kekalahan mereka. Di lapangan, Lu Yun terus mengoceh dan mengejek Vali, bagaikan seorang penjahat jalanan yang telah menguasai seni mengumpat di jalanan hingga tingkat ekstrim. Orang tua, jangan kira aku takut padamu hanya karena wajahmu yang galak. Dengan kemampuanmu yang sedikit, aku bisa menghancurkanmu sampai mati hanya dengan satu jari. Kalau bukan karena usiamu, aku pasti sudah. Wajah Vali berubah dari pucat menjadi ungu, dan urat-urat menonjol di dahinya, seolah-olah bisa meledak kapan saja. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, kukunya menancap dalam ke dagingnya, tetapi dia masih menahan keinginan untuk menyerang. Lu Yun, kau sangat sombong. Suara Vali akan tertahan di antara giginya, penuh kemarahan yang terpendam. Kau menipu dan membunuh guru Tao dari keluarga Famiku, dan sekarang kau ingin pergi. Apa kau benar-benar berpikir rumah pedangku adalah tempat di mana kau bisa datang dan pergi sesuka hatimu? Lu Yun mengerutkan bibirnya dengan jijik, meludahkan seteguk busa darah, dan mencibir, oh, orang tua, kamu akhirnya tidak bisa menahannya. Aku tahu kamu tidak bisa menahannya. Apa, kamu ingin bertarung? Ayo, siapa yang takut pada siapa? Sambil berbicara, dia sengaja membusungkan dadanya, seolah-olah dia minta dipukul. Provokasi ini benar-benar menyulut kemarahan yang terpendam dalam hati Vali. Dia tidak peduli lagi pada hal lain dan berteriak, Lu Yun. Karena kamu sangat tidak tahu tentang hidup dan mati, aku akan mengabulkan permintaanmu. Aku, Vali, menantangmu untuk bertarung hidup dan mati. Beranikah kamu menerima tantangan itu? Begitu kata-kata, pertarungan hidup dan mati, diucapkan, seluruh hadirin menjadi gempar. Senyum Yi Jifeng yang awalnya sedang menyaksikan pertunjukan bagus langsung membeku, alisnya berkerut, dan sedikit kekhawatiran melintas di matanya. Master Tao Qianren bahkan berdiri dan menatap Lu Yun dengan mata menyala-nyala, ingin melihat bagaimana dia akan merespons. Di panggung tinggi, Master Tao Wangsu, mengenakan pakaian seputih salju, membelai pedang di pinggangnya dengan ujung jarinya, dengan cahaya dingin bersinar di matanya yang indah, seolah-olah dia siap untuk campur tangan kapan saja. Para guru Tao dari prefektur lain sangat marah. Gila, Vali benar-benar gila, dia adalah seorang guru dari Sekte He Dao, tetapi dia benar-benar menantang Dewa Dao dalam pertarungan hidup dan mati. Ini benar-benar konyol. Ya, jika ini tersebar, di mana 12 prefektur kita akan menaruh reputasi mereka. Dan bagaimana Yang Mulia Kaisar Ilahi akan memandang masalah ini? Keluarga Fami sedang mencari kehancuran mereka sendiri. Apakah mereka tidak pernah memikirkan konsekuensi apa yang akan mereka hadapi jika Lu Yun menerima tantangan itu? Di perkemahan keluarga Fami, seorang guru Tao muda dengan wajah menyeramkan berdiri. Dia adalah putra Vali, Fa Zui. Dia mencibir dengan nada meremehkan, Lu Yun, kamu hanya mengandalkan aturan sumpah seumur hidupmu untuk memenangkan beberapa permainan secara kebetulan. Aku akan menghukummu dan bertarung dalam pertarungan hidup dan mati denganmu atas nama ayahku. Beranikah kamu menerima tantangan itu? Begitu kata-kata Fa Zui keluar, beberapa guru Tao bintang 5 lainnya dari keluarga Fami juga berdiri dan berteriak untuk bertarung hidup dan mati dengan Lu Yun. Aku akan melakukannya, aku ikut juga, hitung aku ikut. Kegaduhan segerombolan badut itu membuat para guru Tao di istana lain makin geram. Berani sekali kau ingin memusnahkan keluargaku, apakah benar-benar mengira aku hanya hiasan? Kau ingin menggunakan angka-angkamu untuk menindas segelintir orang. Apa kau masih punya rasa malu? Ini terlalu banyak, Yi Jifeng, Master Dao dari rumah pedang, tidak dapat menahan diri lagi. Dia mencibir ke arah Fau, seorang Master Dao wanita yang menawan dan menggoda di kubu keluarga Fami, dan berkata dengan suara sedingin es, Fau, kamu dan aku sama-sama praktisi pedang, jadi bagaimana kalau kita bertarung hidup dan mati? Fau tersenyum genit, tetapi sedikit kekejaman terpancar di matanya. Yi Jifeng, apakah kamu mencoba memanfaatkan situasi ini? Aku akan menemanimu sampai akhir. Gerakan Yi Jifeng bagaikan sumbu, yang langsung menyulut semangat juang para penguasa prefektur lainnya. Pemusnahan keluarga ini sudah keterlaluan, bagaimana mungkin kita hanya duduk diam dan menonton? Berjuang, biarkan keluarga Fami membayar harganya hari ini. Pertarungan hidup dan mati, pertarungan hidup dan mati. Pada suatu ketika, para Master Dao dari 11 prefektur mengeluarkan deklarasi perang untuk pertarungan hidup dan mati terhadap para Master Dao yang bangkit dari keluarga Fami. Situasinya langsung berubah dari menghukum keluarga dan menindas Lu Yun menjadi pengepungan Dao Mansion oleh 11 Master Dao. Lu Yun melihat pemandangan mendadak di depannya dan tidak bisa menahan rasa sakit kepala. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mempermalukan dan menghukum Li lalu lolos begitu saja, tetapi dia tidak menyangka hal-hal akan berkembang sampai ke titik ini. Dia samar-samar merasa bahwa sepertinya ada tangan tak terlihat di balik masalah ini, yang mendorong semua ini.
Dia khawatir Kaisar Dewa Kuno akan salah paham dan mengira bahwa dia sengaja menimbulkan masalah. Sebelum Yang Mulia Kaisar Dewa campur tangan, ini hanyalah lelucon. Lu Yun berpikir dalam hati. Dia berbalik dan menghadapi banyak guru Tao dari keluarga Fami dengan senyum jenaka di wajahnya. Teman-teman Taois, terima kasih telah membela saya. Saya akan selalu mengingat persahabatan ini. Lu Yun berkata sambil membungkuk, nadanya tulus namun mendominasi. Kemudian, dia mengalihkan pembicaraan, menatap langsung ke arah Fali, dan berkata dengan nada dingin, karena kamu, keluarga Fami, sangat ingin bertarung hidup dan mati denganku, maka aku, Lu, tidak punya pilihan selain menemanimu sampai akhir. Namun, aku punya satu syarat. Kondisi apa? Fali bertanya sambil menggertakkan gigi, berharap dia bisa memakan Lu Yun hidup-hidup. Sangat mudah, kata Lu Yun sambil tersenyum jahat, kaulah yang ingin bertarung hidup mati denganku. Kau harus menekan alammu ke tahap awal Daugat yang sama denganku, dan bersumpah untuk hidup. Selama pertempuran, jika kau kembali ke alam asalmu, kau akan menderita serangan balasan dan mati. Banyak guru Tao dari keluarga Fami saling berpandangan dengan wajah yang sangat muram. Menekan alam ke tahap awal Dewa Dao. Apakah Anda masih ingin mengambil sumpah seumur hidup? Ini jelas jebakan. Dengan kekuatan Lu Yun yang tidak normal, siapa di antara mereka yang bisa menjadi lawannya jika mereka berada di level yang sama? Menyetujui syarat ini sama saja dengan mengundang kematian. Guru Tao Fazuin hendak membuka mulut untuk membantah, tetapi dihentikan oleh tatapan dingin Fali. Ada perasaan tertekan yang menyesakkan di udara. Semua orang di keluarga Fami terdiam seperti tikus, dan tidak ada seorang pun yang berani menyinggung Fali pada saat kritis ini. Melihat tak seorang pun menanggapi keluarga Fami, Lu Yun mencibir, berbalik dan hendak pergi. Berhenti, suara Fali rendah dan menakutkan. Lu Yun, hari ini kamu mempermalukan keluarga Faku yang hancur. Cepat atau lambat kita akan menyelesaikan masalah ini. Saya siap melayani Anda kapan saja. Lu Yun mengatakan ini tanpa menoleh, dan sosoknya perlahan menghilang dari pandangan semua orang. Melihat hal itu, Master Tao Qianren segera memanggil para Master Tao dari istana lain untuk bubar. Lelucon ini berakhir dengan Lu Yun lolos tanpa cedera. Lu Yun kembali ke istana pedang bersama pembantunya King Yao dan pengikutnya si monyet kecil. Meskipun dia tidak secara resmi menantang Dao Mansion dalam perjalanan ini, konfrontasi dengan Fali memberinya pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatannya sendiri. Dia samar-samar merasa bahwa dirinya hanya selangkah lagi dari tahap tengah Dewa Dao. Pengalaman Lu Yun di SWAT Mansion segera menyebar ke seluruh dinasti ilahi kuno. Reputasi Dao Mansion dan keluarga Fami jatuh ke dasar. Di aula pertemuan keluarga Fami, suasananya sungguh tenang bagaikan ketenangan sebelum badai. Fali duduk di kursi utama, wajahnya pucat pasi dan matanya memancarkan niat membunuh yang dingin. Sungguh memalukan, Master Sekte Hukuman meraung dan menghancurkan meja di sampingnya dengan satu telapak tangan. Lu Yun ini benar-benar keterlaluan. Tenang, Fali berteriak dingin, kita tidak bisa melakukan apapun padanya di dinasti ilahi kuno. Kaisar ilahi kuno tidak akan mengizinkan kita menyerang pendekar pedang jenius dengan bakat seperti itu. Apakah kita akan menelan kemarahan ini begitu saja? Tanya sang guru hukuman dengan enggan. Tentu saja tidak. Sekilas tatapan kejam terpancar di mata Fali. Ketika dia meninggalkan dinasti Dewa Kuno dan menuju surga pedang Hong Agung, saat itulah kematiannya. Wilayah bintang terpencil itu akan menjadi tempat pemakamannya. Kepala keluarga itu bijaksana. Semua orang setuju. Setelah kembali ke istana pedang, Lu Yun mengumumkan bahwa dia akan mengasingkan diri, bersiap untuk menerobos ke tahap tengah Dewa Dao. Pada saat ini, Liu Xuanji juga sedang mengasingkan diri, mencoba mencapai alam Dewa Dao. Setelah kembali ke istana pedang, Lu Yun langsung menuju tempat Liu Xuanji menyendiri. Merasakan fluktuasi niat pedang yang familiar, dia tahu bahwa Liu Xuanji sedang berada pada momen terobosan yang kritis dan tidak nyaman untuk mengganggunya. Ia berpikir dalam hati, mungkin butuh waktu yang cukup lama bagi Xuanji untuk menerobos ke alam Dao Lord kali ini. Aku telah memperoleh banyak hal kali ini, jadi aku akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mencernanya dan meningkatkan kekuatanku sebelum menuju ke Dahong Jiantian. Adegan di mana sang penguasa hukuman tumbang akibat balasan dari sumpah seumur hidupnya selalu terbayang dalam pikirannya. Dia menyentuh dagunya, sedikit kekhawatiran melintas di matanya, sumpah hidup tidak boleh diremehkan. Batas waktu sumpah antara aku dan lelaki tua itu akan segera tiba. Jika aku tidak bisa sampai ke Dahong Jiantian tepat waktu, konsekuensinya akan menjadi bencana. Dia tidak ingin mati seperti Faye, tanpa alasan jelas akibat reaksi keras dari sumpahnya. Bagaimana jika di saat-saat kritis terobosan, kekuatan sumpah itu tiba-tiba menjadi bumerang bagi saya, bukankah itu berarti semua usaha saya akan sia-sia, atau bahkan kematian? Memikirkan hal ini, Lu Yun tidak dapat menahan diri untuk tidak bergidik. Kembali ke ruang pelatihannya sendiri, Lu Yun duduk bersila dan mulai memilah apa yang telah diperolehnya dari perjalanan ini. Pertarungan dengan Dao Mansion memberinya pemahaman lebih jelas tentang kekuatannya sendiri. Tubuh pedang abadi memang aset terbesarku dalam pertempuran melawan Master Tao Gaoxing. Bahkan tanpa menggunakan cara lain, aku bisa menghadapi Fali hanya dengan kekuatan tubuh fisikku. Lu Yun mengepalkan tangannya, merasakan kekuatan yang mengalir deras dalam tubuhnya. Namun, jalan pedang terpadu agung adalah fondasi untuk mengembangkan tubuh pedang abadi, dan keduanya sangat diperlukan. Lu Yun sedikit mengernyit, sekarang aku baru menyelesaikan sepertiga dari kemajuan jalan pedang terpadu agung, dan aku telah menemui hambatan. Sepertinya, seperti yang kuduga sebelumnya, jalan agung dinasti Dewa Kuno ini belum selesai.
Pendidikan telekinesis juga tidak bisa diabaikan. Lu Yun berpikir dalam hati, baik itu mengolah pedang dao terpadu agung atau tubuh pedang abadi, keduanya membutuhkan telekinesis yang kuat sebagai pendukung. Jika telekinesis tidak mencukupi, maka keduanya seperti istana di udara, dengan fondasi yang tidak stabil. Memikirkan sumber daya yang besar dan waktu lama yang dibutuhkan untuk mengolah tubuh pedang abadi, Lu Yun merasakan sakit kepala lagi. Meskipun sekarang dia memiliki sejumlah besar cairan esensi kekacauan, dia masih merasa tidak yakin. Lupakan saja, biarkan aku berlatih dulu. Lu Yun tidak berpikir lagi, mengeluarkan peta aliran waktu dan memasukinya. Di ruang pelatihan, Lu Yun duduk bersila, dengan gunung cairan kekacauan di depannya memancarkan aura kekacauan yang pekat. Dia mengaktifkan teknik tubuh pedang abadi, dan semua pori-pori di tubuhnya terbuka, melahap cairan kekacauan di sekitarnya seperti binatang buas yang lapar. 3.000 lubang ilahi juga bergetar, dengan rakus menyerap esensi cairan esensi yang kacau. Di dalam tubuh, 1,8 juta sel abadi itu bagaikan lubang hitam kecil, yang melahap cairan saripati yang kacau, terus tumbuh lebih kuat, dan melahirkan sel-sel abadi baru. Aura samar keabadian terpancar dari tubuh Lu Yun. Ini adalah napas yang mengandung aturan-aturan kehidupan dan mewakili vitalitas yang kuat dari tubuh pedang abadi. 1 tahun di dunia luar sama saja dengan 1000 tahun dalam gambaran nyata. Lu Yun perlahan membuka matanya, secercah cahaya melintas di matanya. Setelah 1000 tahun berlatih keras, jumlah sel abadi di tubuhnya telah meningkat 3 kali lipat menjadi 1,8 juta. 1.800.000, ini mendekati batas kemampuanku dengan telekinesisku saat ini. 1.800.000 keping. Ini mendekati batas kemampuan mentalku saat ini. Lu Yun mengembuskan napas, merasakan kekuatan mengalir dalam tubuhnya, senyum muncul di sudut mulutnya. Namun, kekuatan 3.000 lubang dewa telah berlipat ganda, dan kualitas sel abadi juga telah ditingkatkan ke tingkat dewa dao menengah. Dibandingkan dengan sebelum mundur, kekuatannya telah meningkat lebih dari sedikit. Ia berdiri dan meregangkan otot-ototnya. Benturan tulang-tulangnya menimbulkan suara gemuruh kecil. Sekarang, bahkan jika Fei Busta berhasil mencapai Master Tao bintang tinggi, dia yakin bisa mengalahkannya. Langkah selanjutnya adalah menyempurnakan dan mengintegrasikan senjata ajaib yang diperoleh dari berbagai istana. Lu Yun membalik tangannya, sekumpulan senjata ajaib yang memancarkan cahaya warna-warni muncul di hadapannya, menyilaukan mata. Dia mengeluarkan pedang Tianxing dan meletakkannya di tengah tumpukan senjata ajaib. Telan saja, anak kecil, Lu Yun berkata dengan lembut. Pedang Tianxing bergetar dan tanda-tanda misterius muncul di badan pedang. Sebuah kekuatan melahap yang dahsyat meledak, menyelimuti semua senjata sihir di sekitarnya. Intisari setiap senjata ajaib dimakan oleh pedang Tianxing, diubah menjadi energi murni dan menyatu ke dalam tubuh pedang, memperkuat semangat asli pedang Tianxing. Proses ini berlangsung selama beberapa hari hingga intisari semua senjata ajaib habis dilahap, lalu pedang Tianxing berhenti melahap. Cahaya mengalir pada pedang, memancarkan tekanan yang mendebarkan jantung. Sayangnya, aku masih sedikit kurang dalam mencapai senjata suci tertinggi. Lu Yun mendesah ringan dan menarik pedang Tianxing ke dalam tubuhnya. Sepertinya saya harus terus mencari peluang. Sekarang kekuatan kita sudah jauh lebih baik, dan segala aspek sudah ditingkatkan. Ini akan memakan waktu untuk menenangkan diri. Namun, ada satu hal yang membuatnya merasa tidak enak, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada lelaki tua di Dao Mansion. Batas waktu sumpah semakin dekat, dan dia harus sampai ke Dahong Jiantian sesegera mungkin. Mari kita tanya dulu pada para Master Tao veteran dari rumah pedang untuk melihat apakah mereka tahu jalan menuju Dahong Jiantian. Lu Yun berpikir dalam hati lalu meninggalkan ruang pelatihan. Begitu dia keluar dari istana pelatihan, Lu Yun melihat 20 dewa Tao wanita anggun dari istana Yin yang menunggu di luar pintu. Wen Xinyu, sang pemimpin, melihat Lu Yun dan bergegas maju untuk memberi hormat, selamat kepada kepala istana karena telah keluar dari pengasingan. Kekuatanmu telah mencapai tingkat baru. Dewa-dewa Tao wanita lainnya juga mengucapkan selamat kepadanya, dan suara merdu mereka membuat Lu Yun sakit kepala. Dia melambaikan tangannya dan bertanya, di mana Xuanji? Apakah dia masih menyendiri? Wen Xinyu menjawab dengan hormat, Yang Mulia, orang suci itu masih dalam pengasingan dan belum keluar. Baiklah, kalian awasi istana abadi. Aku akan keluar sebentar. Lu Yun memberi perintah, lalu berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang ke langit. Tidak lama setelah dia pergi, Guru Tao Qianren datang dengan tergesa-gesa. Di mana kepala istana Lu Yun? Guru Tao Qianren bertanya dengan cemas. Wen Xinyu bergegas melangkah maju dan memberi hormat, Tuan Qianren, Tuan istana baru saja pergi belum lama ini. Pergi, kemana dia pergi? Guru Tao Qianren mengerutkan kening. Ini, aku tidak tahu. Wen Xinyu berkata dengan suara rendah. Guru Tao Qianren memiliki ekspresi muram di wajahnya. Dia melangkah beberapa langkah di tempat, dan akhirnya menghela napas, lupakan saja, tunggu dia kembali dan katakan padanya bahwa Yang Mulia Kaisar Ilahi sedang mencarinya. Lu Yun melaju kencang dan tiba di depan sebuah istana kuno di Jian Mansion. Istana ini memancarkan suasana yang sudah lama ada dan jelas bahwa istana ini sudah ada sejak lama.